Kalau kuburan kita kijing itu kita keramik gitu. Kalau kuburan itu milik pribadi, hukumnya aja makruh. Tapi kalau kuburan itu milik umum, malah dijatuhnya haram. Kecuali kuburan orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai kuburan yang seharga 6 miliar. Dan ya sebenarnya untuk apa sih kuburan mewah yang sampai harus dipersiapkan? Apa sebenarnya yang harus kita persiapkan untuk menjemput kematian? Apakah bangunan kuburan yang mewah? Apakah lahan yang luas? Atau memang persiapan amal ibadah kita? Kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta dan juga wakil ketua di Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan banyak ya sekarang Pak Ustadz ya, di dunia yang kian materialistik ini, apapun bisa dikapitalisasi. Betul. Ya termasuk kuburan. Ya ada San Diego Hills, ada juga Al-Azhar Memorial Garden, yang itu mahal-mahal sekali Ustadz. Betul, betul. Mungkin bagi orang yang belum punya rumah aja belum, masa udah rumah masa depan gitu. Nah ini kan orang mempersiapkan kematian luar biasa ya. Ya dengan membeli itu baru cuma tanahnya aja kan, dari ratusan bahkan hingga miliaran. Kaplingnya aja, belum bangunannya. Kalau memang mau dibangun semacam gazebo atau mungkin semacam rumah gitu, itu beda lagi gitu. Ini kan luar biasa. Padahal sebenarnya Rasulullah menganjurkan kita nggak sih untuk menyiapkan kematian dengan hal-hal yang bersifat fisikal seperti itu? Kalau sesuatu yang bersifat fisikal, saya kira saya tidak menemukan dalil ya. Rasulullah itu kan mengatakan bahwa ketika ada seorang Ansor datang dan bertanya kepada Rasulullah, ayul mu'minina afdal, ya Rasulullah, mukmin yang paling mulia itu siapa? Rasulullah mengatakan ahsanuhum khuluqa, orang yang akhlaknya paling baik. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ayul mu'minina aqyas, siapa Rasulullah orang yang paling cerdas? Kata pertanyaan sahabat ini, dan Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahum isti'dadan. Jadi orang yang sering mengingat kematian dan kemudian paling baik persiapannya. Kata persiapan ini menurut saya konteksnya tidak persiapan rumah masa depan ya, seperti yang Mas Rifki tadi sampaikan, fenomena San Diego ya di Karawang ya. Kemudian seberangnya ada Al-Azhar Memorial Garden yang khusus muslim, itu harganya Masya Allah gitu. Teman-teman yang sekarang masih ngontrak itu ironi itu, buru-buru ya kita ngomongin rumah masa depan, ngontrak aja rumah masa kini aja belum ada, dan itu mahal sekali Mas Rifki dengan segala fasilitasnya. Jadi menurut saya kalau kita mau berprasangka baik, mereka menyiapkan itu dengan anggapan mungkin untuk orang yang hidup, sehingga mereka bisa berziarah, mendoakan, tuh suasananya nyaman. Tetapi kalau mempersiapkan memuliakan yang wafat, saya kira kurang tepat ya. Karena ternyata di dalam banyak hadis Rasulullah itu melarang kita memperindah kuburan. Memperindah, bahkan hukumnya janganlah engkau perindah kuburan, bahkan disuruh membongkar gitu ya. Oleh karena para ulama makruh, haram. Oleh karenanya para ulama empat madzhab misalkan mengatakan begini Mas Rifki hukumnya. Kalau kuburan itu kita kijing itu kita keramik gitu. Kalau kuburan itu milik pribadi, hukumnya aja makruh. Tapi kalau kuburan itu milik umum, malah dijatuhnya haram. Karena apa? Mengkapling kuburan sehingga tidak maksimal. Kuburan itu mestinya bisa digunakan untuk orang lain yang meninggal, sehingga ketika kita di coupling, apalagi di kota-kota besar itu kan ada iurannya, sehingga sudah di coupling nggak bisa buat yang lain, jatuhnya haram. Bahkan ketika itu milik pribadi dan kemudian diperbagus hanya demi keindahan luar, hukumnya juga tidak dibolehkan. Karena apa? Para ulama mengatakan itu idha'atul mal,
li ghairi syar'in. Jadi itu menghabiskan uang untuk tujuan yang sesungguhnya nggak banyak manfaat buat yang meninggal. Kecuali ini ada catatan menarik, kecuali kuburan orang-orang soleh yang kemudian dikasih tanda untuk apa? Untuk ibrah orang-orang yang hidup, sehingga orang ziarah itu kuburan Wali Songo, ya kuburan Rasulullah, kuburan Imam Ghazali, kuburan Imam Syafi'i, kuburan Imam Bukhari. Itu orang hadir berziarah itu bukan sekedar ziarah, tapi mengambil pelajaran, mereka dijadikan ibrah. Bahkan hukumnya seperti itu, jatuhnya makruh kalau pekuburan pemakaman pribadi, jatuhnya itu haram kalau pemakaman umum. Walaupun kemudian kita boleh melihat prasangka baik kalau untuk yang hidup ya monggo saja gitu. Tetapi itu wallahi kata Rasulullah, bukan itu sesungguhnya mempersiapkan kematian itu, bukan fisik. Karena kalau sudah wafat kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah, nggak ada gunanya. Apakah bedanya kemudian ketika seseorang di pekuburan umum dengan pekuburan San Diego Hill? Kan nggak ada hubungannya malaikat mungkar dan nangkir menjadi santun gitu kalau di San Diego, atau kalau orang miskin yang datang kuburannya jelek, malaikat mungkar nangkir jadi galak, dan kan bukan itu. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika seseorang kemudian meninggal, selesai itu persiapannya, kecuali sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh. Itulah persiapan yang baik. Sehingga kata Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang sering mengingat kematian, karena kematian adalah paling pasti dan paling baik persiapannya dalam konteks Islam itu. Nah, paling baik persiapannya orang yang mengingat kematian dan paling baik mempersiapannya. Ya, dalam konteks ini orang yang mungkin beli coupling di San Diego Hills atau di Al-Azhar Memorial Garden, itu juga bagian dari mempersiapkan diri kan untuk menuju rumah masa depan atau kuburan itu tadi. Nah, kalau mereka punya uang ya sah-sah saja mereka membeli itu, ya bahkan juga apa namanya, ya ada fasilitas kok yang di ini yang dibangun. Misalkan kadang-kadang kan citranya itu kuburan itu seram, kuburan itu banyak hantunya apa segala macamnya, mungkin itu citranya diubah di situ bahwa ini ada kafe gitu, ada tempat ngopi, ada restoran danau, segala macam, ada danau yang nggak menyeramkan lagi, bahwa mereka bisa dekat, bisa nyaman dengan keluarga mereka ketika mereka berziarah, mungkin kayak gitu-gitu kan. Iya, makanya saya tadi ngelihat dalam perspektif orang yang hidup ya sah-sah saja gitu. Mereka kemudian bisa sering-sering ya kemudian ziarah ke makam orang tuanya gitu. Tetapi dalam konteks orang yang ada di alam barzah itu tidak membantu sama sekali gitu ya. Bahwa kemudian keluarganya hadir membantu sehingga berdoa. Doa dari rumah kan juga boleh. Sehingga orang ziarah kubur itu selain doa untuk yang meninggal yang sesungguhnya bisa didoakan dari rumah, sebenarnya lebih kepada manfaat dari orang yang hidup, sehingga mereka mengingat kematian dan menyadari bahwa fa inna lahum lahakikun, dan mereka akan menyusul itu gitu. Sehingga dalam konteks yang Mas Rifki tadi sampaikan, belum lagi kalau kita baca ya, seluruh kota-kota besar itu notnya sama, apa? Tonnya sama, mereka kekurangan lahan pemakaman. Sehingga kemudian dengan pengkaplingan untuk orang-orang tertentu yang punya uang, itu kemudian orang kesulitan untuk mendapatkan lahan pemakaman, sehingga seringkali ada orang-orang yang mestinya sunnahnya orang yang meninggal segera dimakamkan kemudian tertunda gara-gara kesulitan mencari pemakaman itu. Itu yang kemudian efek-efek yang menurut saya negatif, tetapi tidak menjadikan, oleh karenanya tadi para ulama mengatakan makruh saja, jatuhnya tidak haram. Kan itu akhirnya kan kemudian lahan pribadi. Walaupun seandainya dirubah cara berpikirnya, seandainya 6 miliar itu disedekahkan untuk kepentingan sedekah jariyah dan dihadiahkan tanah wakaf, dan itu dihadiahkan untuk keberlangsungan alam barzah almarhum almarhumah, lebih dahsyat gitu. Ya, jadi lebih baik menurut Pak Ustadz apa kita beli coupling, atau misalkan kita memakamkan orang tua kita atau diri kita sendiri itu di tanah wakaf atau di tanah coupling sendiri? Kalau ngelihat sekarang ya, dengan seiring dengan lahan pemakaman yang semakin sempit, karena orang kemudian mengkapling-kapling lahan pemakaman, kemudian iuran sehingga tidak bisa ditempatin orang lain gitu. Di situ malah menjadi
bukan jalan keluar gitu. Seandainya orang kemudian berpikiran orang yang meninggal itu ya sudah meninggal, dan kemudian cara memuliakannya bukan dengan memberikan kuburan yang terbaik, tapi kemudian bagaimana kemudian mendoakan mereka, karena yang didoakan, yang dibutuhkan adalah itu. Sehingga kemudian dari sisi hablum minannas, lahan pemakamannya itu bisa digunakan oleh banyak orang, karena kalau sudah setahun 2 tahun sudah jadi apa ya, tulang, sudah jadi tanah, itu bisa digunakan untuk yang lain. Tetapi seandainya, maka digunakan istilah makruh itu seandainya orang punya kelebihan rezeki, kemudian kemudian merasa nyaman, dia bisa sering-sering untuk datang ke pengkuburan, tidaklah mengapa. Tapi makruh itu kan kalau bisa dihindari, kalau ada pilihan yang terbaik, sehingga kemudian dikonvensi daripada 6 miliar itu digunakan untuk wakaf, sedekah jariah yang terus mengalir, itu kok khairum minad dunya wa ma fiha. Rasulullah sendiri kan mengatakan apa-apa yang didoakan, sedekah yang kemudian di atas namakan almarhum almarhumah itu melebihi dunia beserta isinya yang dibutuhkan oleh orang yang ada di alam barzah. Selain itu kan kalau kita bicara tentang persiapan kematian, ya sah-sah saja menurut saya, sehingga kita tidak a priori ya terhadap teman-teman kita yang punya kelebihan rezeki gitu ya, mereka pengen memuliakan orang tuanya, orang-orang terkasihnya dengan tempat yang terbaik secara fisik. Tetapi saya ingin mengingatkan, Rasulullah sendiri kan mengatakan begini, bahkan Al-Quran mengatakan, kalau kalian ingin pulang kepada Allah dalam kondisi terbaik, tersenyum, husnul khotimah, bekalnya cuma 3, Mas Rifki. Pertama, surat Al-Baqarah 197, watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kalian kalau kalian pulang, dan bekal terbaik pulang adalah takwa. Dan takwa itu hubungannya dengan amal soleh. Takwa itu hubungannya dengan bagaimana kesadaran kita bersama Allah selama hidup. Yang kedua, pakai surat Kahfi ayat 110, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solehah. Maka barang siapa pengen bertemu dengan Allah dalam kondisi terbaik, maka selama hidup perbanyaklah amal soleh. Jadi yang dipersiapkan sesungguhnya adalah bagaimana seseorang selama hidupnya menanam sebanyak mungkin benih kebaikan, maka kemudian nanti di alam barzahnya sebaik itu pula istananya gitu. Jadi jangan dipahami di alam barzah itu fisik, tetapi apa yang menjadi catatan amal kita itulah yang akan membentuk seberapa mewah alam kita di alam barzah. Jadi persepsinya semakin banyak kita tanam kebaikan, amal soleh, kemanfaatan, sama dengan kita mempersiapkan istana di alam kubur. Tetapi ketika kita menanam benih-benih kedzaliman gitu, kerusakan, maka sebagus apapun, dikuburkan di kapling semewah apapun, di alam kuburnya ya akan berbanding lurus dengan tanaman-tanaman yang dia lakukan selama hidup. Yang ketiga, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kalau mau ketemu Allah, ya jangan pernah menduakan Allah. Bagaimana mungkin kita diterima Allah dengan lapang dada, dengan cinta, kalau kita sendiri selama hidup kemudian menduakan Dia? Kesyirikan menjadi dosa yang tidak terampunkan. Saya kira catatan saya itu tanpa harus kemudian mendiskreditkan ya orang-orang yang kemudian pengen memuliakan orang-orang terkasihnya dengan memberikan pemakaman terbaik, tetapi harus segera disadari bahwa istana alam barzah itu istana di dalam kubur yang berbanding lurus dengan catatan amal soleh. Sehingga ketika orang yang kita kasihi sudah tidak bisa memproduksi amal soleh, hendaknya keluarganya membantu mengirimkan amal soleh, bukan dengan membuat kuburan dengan interior, dengan kapling yang istimewa, tetapi sedekah atas nama mereka, doa yang kita panjatkan setiap sholat fardu, atau kita wakafkan tanah atau apapun untuk kita atas namakan keluarga, atau kemudian ilmun yuntafa'u bih, bagaimana nasihat-nasihat dari orang terkasih kita itu kita amalkan, sehingga pakai sunnah Rasulullah, man sanna sunatan hasanah itu, barang siapa mengajarkan satu kebaikan, orang tua kalau mengajarkan sesuatu kepada kita, setelah orang tua kita wafat, kita teruskan ajaran-ajaran itu, orang tua kita dapat kiriman yang akan membuat interior alam barzahnya semakin mewah. Saya kira harus kita rubah itu pelan-pelan. Saya kira seiring dengan secara administrasi, secara dunia, memang lahan pemakaman kita kalau di kapling-kapling semakin orang susah untuk mencari pemakaman keluarganya yang memang seharusnya disegerakan. Oke, terima kasih Ustadz, luar biasa pembahasan kita. Intinya bahwa ya
tidak haram untuk membangun istana-istana, menyiapkan kapling-kapling yang mungkin agak mewah gitu ya untuk menyiapkan kematian orang tua atau bahkan kematian kita sendiri. Tapi jangan lupa bahwa istana-istana itu tidak berarti apa-apa kecuali ada istana yang kita bangun sendiri nanti di akhirat, yaitu dengan amal ibadah kita, maupun dengan doa-doa keluarga kita, maupun dengan amal soleh kita, maupun dengan amal jariah yang dilakukan oleh keluarga kita sepeninggal kita, begitu misalkan ya. Nah, ya semoga kita bisa menarik pelajaran dari ini. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.